Selamat malam. Luar biasa ya. Apanya luar biasa? Luar biasa artinya apa? Great, awesome. Memang kalau bersama Tuhan itu selalu luar biasa ya? Salam luar biasa bersama Tuhan ya. Bersama Tuhan kita bisa melihat hal luar biasa dalam hidup kita. Walaupun mungkin bagi orang lain itu sederhana, tapi apa yang dikerjakan Tuhan setiap saat dalam hidup kita adalah hal luar biasa, karena kita dapatkan dari Dia yang luar biasa. Baik, pada malam ini kita membaca firman Tuhan masih dalam pembacaan kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-8 ya. Beberapa saat yang lalu kita sudah menyoroti dari sisi malaikat. Hari ini kita sorot dulu tentang Filipus, dan yang akan datang kita soroti sida-sida dari Ethiopia, karena ketiga pribadi itu atau ketiga sosok ini ada dalam pembacaan kita itu ya. Saya baca untuk kita dari firman Tuhan ya. Saya buka kacamata dulu lah. Baik. Di sana dikatakan seperti ini dalam Kisah Rasul pasalnya yang ke-8 ayat 26 dan seterusnya. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, "Bangkitlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi." Lalu Filipus bangkit dan berangkat. Adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida istana, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Ethiopia yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, "Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu." Filipus bergegas ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, "Mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu?" Jawabnya, "Bagaimana aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku?" Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi sebagai berikut. "Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya." Iya. Sampai di situ dulu pembacaan kita ya. Saya cari sesuatu dulu ya. Oke. Saya cari
Oh, di sana. Sabar ya. Ya, ini saya cari ini. Ya. Sedikit berair hidungku. Ya, dalam kehinaannya, keadilan tidak diberikan padanya. Siapa yang menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Lalu kata pejabat istana itu kepada Filipus, "Aku bertanya padamu tentang siapa Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain?" Filipus pun mulai berbicara dan bertolak dari nas itu. Ia memberitakan Injil tentang Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata pejabat itu, "Lihat, di situ ada air. Apakah ada halangan bagiku untuk dibaptis?" Saat Filipus, "Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Jawabnya, "Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah." Orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu. Dan keduanya turun ke dalam air. Baik Filipus maupun sida-sida itu, lalu Filipus membaptis dia. Ketika mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba membawa Filipus pergi dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Ternyata Filipus sudah berada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Ya, seperti tadi saya sudah kasih pendahuluan bahwa dalam pembacaan kita itu kita menemukan satu malaikat. Nomor 2, Philip atau Filipus. Nomor 3, sida-sida dari Ethiopia. Ya, beberapa tahun lalu saya pernah ke Ethiopia ya. Nanti kita bahas itu ke depan. Nah, kita sekarang lihat dari sisi Filipus. Filipus itu bukan salah seorang rasul, tetapi ia adalah salah seorang diaken yang dipilih karena untuk mengatasi persoalan yang sudah mulai muncul di jemaat antara orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Yunani yang percaya. Kan mereka dipilih waktu itu ya dalam pasal 6. Dan sekarang kita temukan dia Filipus ini. Ada beberapa hal yang saya temukan dari sikap yang dimiliki oleh Filipus. Dan saya berharap karakter ini juga menjadi karakter hamba Tuhan ya. Kalau kita bisa buat judul tentang Filipus, siapa itu? Saya bisa katakan bahwa Filipus itu adalah seorang yang cepat tanggap. Filipus adalah seorang yang responsif, memiliki respon yang sangat baik dan positif. Apa yang akan mendukung pernyataan saya ini? Dia seorang yang responsif. Yang pertama adalah ini. Ketika malaikat berkata kepada dia, "Bangkit dan berangkatlah ke sebelah selatan." Dan dia langsung bangkit.
Itu nomor satu. Nomor dua adalah ketika Roh Kudus menuntun dia. Ya. Ayat 9, lalu kata Roh Kudus kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Ayat 30, Filipus bergegas ke situ dan mendengarkan sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Jadi ketika Roh Kudus bicara, dia langsung bergegas. Yang ketiga adalah ketika pemberitaan firman sudah disampaikan, lalu orang yang mendengarkan firman itu menanggapi firman itu dengan baik, maka dalam pembacaan kita dikatakan di sana adalah orang Ethiopia itu bilang, lihat di situ ada air, apakah ada halangan bagiku untuk dibaptis? Langsung Filipus itu responsif. Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Jadi responnya sangat baik. Dia nggak tunggu-tunggu apa yang sedang terjadi. Jadi gerakan itu gerakan dari malaikat, gerakan dari Roh Kudus, gerakan dari firman. Langsung dia respon. Dan kemudian setelah mereka turun ke air, sida-sida itu dibaptis. Dan juga di sini Filipus sesudah membaptis, tiba-tiba Filipus itu dibawa oleh Roh dan ia tidak bersama lagi dengan orang Ethiopia itu. Di sana dikatakan ayat 39, ketika mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba membawa Filipus pergi dari sida-sida itu dan tidak melihatnya lagi. Jadi dia sangat responsif. Yang saya mau sampaikan di sini adalah responsif terhadap Tuhan dan pekerjanya, responsif pada firman-Nya, responsif terhadap pelayanan. Jangan tunggu-tunggu, bila Tuhan bergerak, dan itu akan sangat memberkati dan menolong. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi pada kesempatan yang akan datang. Tuhan memberkati. Responsiflah kepada Tuhan dan kepada Roh pada firman-Nya, dan segala tindakan-tindakan Tuhan, maka itu akan menyebabkan kamu bersukacita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Berkati semua teman-teman kini Tuhan yang sudah menonton, dan berkati juga pelayanan yang Tuhan percayakan pada mereka. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Sampai jumpa lagi. Haleluya.